Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Oke, baik. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Oke, saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, teman-teman. Amin. Oke, baik. Saya di sini selaku konselor. Ada yang tahu nggak kalian dikumpulin di sini buat apa? Tidak tahu. Enggak. Apa tuh, Kak? Oke, nanti saya akan menjelaskan kenapa kalian dikumpulin di sini, itu untuk apa dan bagaimana. Oke, dilanjut. Selanjutnya yaitu mungkin alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya, teman-teman. Boleh? Oke, mulai dari saya ya. Perkenalannya itu sebutkan nama dan asal daerah. Boleh, teman-teman? Boleh. Oke, dimulai dari saya, terus dilanjut ke sebelah kanan saya. Oke, baik. Nama saya Iqbal Nurdin, asal daerah saya yaitu Kasemen. Oke, dilanjut. Baik, perkenalkan nama saya Merlinda Mardiani, asal daerah saya Labuan. Halo Merlinda. Halo. Oke, perkenalkan nama saya Naila dari Cilegon. Halo, Naila. Baik, perkenalkan nama saya Mori, saya dari Tangerang. Halo, Mari. Halo, perkenalkan nama saya Cindy dari Tangerang. Halo, Cindy. Halo, perkenalkan nama saya Sherin dari Lebak. Halo, Sherin. Perkenalkan nama saya Muhammad Junaidi, biasa dipanggil Junet, asal saya dari Jogja. Halo, Junet. Baik, perkenalkan nama saya Bahrudin, bisa dipanggil Udin, saya asli Serang. Halo, Udin. Oke, baik teman-teman, kita udah tahu ya nama salah satu daripada anggota Wanseli kali ini. Oke teman-teman, kita udah saling udah saling tahu ya namanya satu sama lain gitu tuh. Nah, jadi selanjutnya yaitu baik, saya akan menjelaskan sedikit kenapa kalian bisa dikumpulkan di sini, yaitu dikumpulkannya kalian di sini yaitu untuk sesi konseling kelompok, teman-teman. Di sini ada yang tahu nggak konseling kelompok itu apa? Enggak Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Curhat bareng-bareng nggak sih, Kak? Bisa dibilang curhat, bisa dibilang seperti itulah. Nah, dalam sesi konseling kelompok kali ini, di sini ada yang udah pernah mengikuti konseling kelompok nggak? Belum. Oke, semuanya belum ya. Baik, karena dari mayoritas di sini tuh belum pernah mengikuti konseling kelompok, saya akan sedikit menjelaskan. Baik, mungkin dari mayoritas di sini belum pernah mengikuti konseling kelompok. Mungkin saya akan menjelaskan apa itu konseling kelompok dan bagaimana cara dan fungsinya gitu. Oke. Konseling kelompok adalah program daripada konselor ataupun bimbingan konseling. Itu program ini melayani dan suatu layanan untuk masyarakat untuk menyelesaikan suatu masalah daripada individu ataupun dan lain sebagainya. Jadi teman-teman kalaupun emang ada yang memiliki masalah ataupun apa itu teman-teman boleh menceritakan semuanya di sini. Nah, di sini juga akan terjaga suatu kerahasiaannya. Nah, sebelum lebih jauh lagi, alangkah
kita baiknya memulai sesi konseling kali ini dengan membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Sebelum melakukan sesi konseling kelompok kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, dilanjutnya tadi kan kita udah berdoa, kita udah memulai gitu tuh sesi konseling kali ini. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan lagi bahwasanya ada di sini di sesi konseling kali ini tuh ada yang namanya asas teman-teman. Nah di sini teman-teman ada asas keterbukaan yang dimana teman-teman jangan sampai ada yang ditutup-tutupi. Nah yang pertama itu ya teman-teman. Jadi jika ada suatu permasalahan atau dalam diri kalian ataupun dalam keluarga ataupun dalam hubungan pertemanan dan lain sebagainya, itu teman-teman boleh diceritakan di sini agar kita dapat menemukan solusinya. Nah yang kedua yaitu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini teman-teman boleh mendengarkan ataupun suatu keluh kesah daripada teman kita gitu tuh. Boleh menceritakan semua masalah kita, boleh memberikan solusi. Nah tapi ada asas kerahasiaan ini teman-teman, yang dimana ketika kita sudah keluar daripada ruangan ini, teman-teman tidak boleh menceritakan ataupun bahasanya spill lah gitu tuh. Ketika sudah keluar daripada ruangan ini, itu seperti biasa teman-teman, jangan sampai di bawah suasana, jangan sampai sampai keluar daripada ruangan ini. Nah lalu ada kenormatifan teman-teman. Nah di sini kita saling menghargai, saling mendukung satu sama lain, yang dimana jika ada yang berbicara kita dengarkan gitu tuh sampai selesai dia berbicara. Lalu ketika ada waktunya kita juga boleh menyampaikan ataupun memberikan solusi daripada teman-teman kita. Nah lalu di sini juga teman-teman boleh membawakan ataupun mengajukan masalah teman-teman di masa kini teman-teman. Tidak boleh yang sudah lampau ataupun yang sudah berlalu gitu tuh bertahun-tahun kita bawa ke sini, itu tidak ya teman-teman. Jadi yang kita bawa di sini itu dalam sesi konseling ini yaitu di masa-masa sekarang yang sedang dialami, yang sedang kita rasakan itu ya teman-teman. Nah jangan sampai ketika kita udah merasakan dan sudah mau selesai kita bawakan, itu namanya bukan konseling teman-teman, tapi sudah melakukan ataupun sudah ke tahap penyelesaian. Nah selanjutnya teman-teman juga tidak harus kondusif lah teman-teman, bisa menyampaikan suatu ataupun menyampaikan solusi jika ada temannya yang mengajukan permasalahan kali ini. Oke teman-teman, bisa dipahami? Bisa. Nah baik teman-teman, tadi kan saya sudah menyampaikan beberapa asas daripada konseling kelompok kali ini. Karena dalam konseling kelompok ini kita lebih mengutamakan asas kerahasiaan, maka dari itu alangkah baiknya kita mengucapkan janji konselor terlebih dahulu agar ada janji dalam diri kita bahwasanya ketika keluar daripada ruangan konseling kali ini harus ada janji lah dalam diri sendiri gitu tuh, jangan sampai keluar gitu tuh. Oke? Nah, jika saya yang pertama itu ikuti kata-kata saya. Nah, di sini kan ada saya sebagai sebutkan nama masing-masing. Seperti contohnya apa? Contohnya yaitu saya Iqbaluddin gitu. Oke? Oke. Baik. Boleh tangannya di dada. Ya, gini aja ya. Nah, oke, ikuti kata-kata saya ya. Ya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Iqbal Nurdin Saya Relinda dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari klien saya atau dari siapapun juga, yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Oke, boleh turunkan tangannya. Oke, baik teman-teman. Kita sudah mengucapkan ikrar ataupun janji konselor. Semoga teman-teman bisa menjaga ataupun merahasiakan daripada sesi konseling kali ini. Jadi teman-teman, lalu kita masuk ke tahap inti, yaitu sesi konseling kelompok. Nah, yang dimana teman-teman di sini boleh mengajukan permasalahan teman-teman yang perlu adanya solusi ataupun jalan keluar lah daripada masalah teman-teman sendiri. Nah, di sini teman-teman ada nggak yang mengalami suatu hal masalah ataupun kendala sekarang gitu yang perlu ditangani, yang perlu solusi ataupun penanganan gitu tuh. Maka dari itu saya mempersilahkan teman-teman. Ada nggak kira-kira? Boleh saya Kak. Oke, ya Iya. boleh. Masalahnya boleh apa aja kan ya Kak? Iya boleh. Iya, Apa Kak. aja. Jadi gini nih Kak, akhir-akhir ini aku tuh kayak ngerasa boros banget gitu, uangnya cepet habis, nggak bisa manage uang gitu Kak. Oh, belum bisa manage uang ya? Iya. Oke, tadi kan si Sherin tadi udah mengajukan permasalahannya, yaitu tentang pemborosan uang jajan gitu ya, merasa boros. Di sini teman-teman ada lagi nggak yang mau ngajuin masalah ataupun apa gitu? Saya Kak. Ya. Akhir-akhir ini tuh saya sering tidak pede dengan diri saya sendiri Kak. Oh, nggak pede. Iya, saya sering tidak percaya diri untuk tampil di beberapa banyak orang. Oh gitu ya. Termasuk dalam kelas juga. Iya Kak. Oh gitu. Oke, ada lagi? Saya mau ini. Iya. Mungkin masalah yang akhir-akhir saya ingin saya rasakan tuh terlalu seringnya begadang. Begadang. Ya, begadang. Jadi tiap malam, nah dampaknya itu jadi saya kayak susah tidur. Sampai makanya saya begadang terus. Dampaknya jadi saya kesiangan kadang paginya, terus kayak sering sakit juga gitu kan. Sering gak enak badan Enak gitu. badan gitu. Oh gitu. Nah itu jadi ngobrol, maksudnya setiap malam tuh mau dicepetin buat itu juga susah. Apa sih namanya tuh? Insomnia. Jadi pengennya begadang terus. Kalau misalkan mau tidur cepat harus ada apa ya? Kayak Obat. ya, cuman kayak pemicu dulu buat misalkan dengerin apa gitu. Sleep call. Kalau boleh tahu biasa tidur jam berapa tuh? Biasa tidur dah. Pokoknya lewat jam 12 ya. Di bawah jam 12 kan bisa tidur. Ya. Oh gitu. Oke. Oke, dari teman-teman yang udah mengajukan masalah tadi, ada lagi nggak yang mempunyai keluh kesah gitu tuh, yang mempunyai permasalahan nih kira-kira yang perlu diselesaikan gitu. Jadi berhubung kita dalam sesi konseling kali ini gitu tuh, makanya ada banyak pemikiran, banyak jalan keluar gitu tuh maksudnya. Teman-teman boleh disampaikan di sini. Kak, saya masih ada yang terganjel di diri saya. Oke, apa? Oke, boleh.
takut untuk berteman Kak. Soalnya saya mengalami dengan keluarga saya sendiri, saya percaya sama seseorang, tapi seseorang itu malah mengkhianati keluarga saya. Dia malah ngeguna-gunain keluarga saya Kak. Jadi saya takut untuk berdekatan dengan seseorang. Gitu. Dengan orang yang lebih nggak dikenal gitu. Iya. Yang dikenal juga saya masih was-was karena dari trauma itu. Iya. Berarti sekarang kamu ini ya milih-milih gitu ya kalau dengan orang. Yang milih-milih karena takut. Iya. Ada lagi? Mungkin dari teman-teman apa udah cukup? Sudah ya. Mungkin ada kesepakatan ya di sini karena ada 3 yang mengajukan permasalahan tadi. Mungkin dari teman-teman, menurut teman-teman nih, termasuk teman-teman yang mengajukan masalah juga, menurut kalian permasalahan siapa yang lebih dulu yang mau diselesaikan? Voting Kak. Ya, voting dulu dari permasalahan Merlinda ya. Iya. Ada yang menyetujui ya kalau permasalahan Merlinda ini diselesaikan pertama. Setuju. 2. Gimana yang lain? Saya lebih ke begadang. Iya, Sama juga. Oke, karena dari teman-teman menyepakati bahwasannya masalah Udin yang lebih dulu diselesaikan, karena memang ini juga masalah Junet. Iya, soalnya kayak gimana gitu. Karena ya melihat daripada masalah Junet tadi, emang termasuk permasalahan yang sering dialami juga. Karena melihat daripada permasalahan si Junet tadi itu kan masih banyak orang juga yang mengalami hal tersebut. Jadi alangkah baiknya kita lebih dahulu menyelesaikannya gitu, daripada kita banyak yang mengalami hal tersebut. Karena di sini kita lebih fokus ke solusi gitu, bagaimana cara menyelesaikan dan bagaimana kita menerapkan saran daripada teman-teman yang di sini gitu tuh. Siapa tahu kita dapat berhasil lah gitu tuh dengan cara tersebut. Kalau boleh tahu begadang seperti apa sih yang dialami sama Junet? Jadi begadang yang saya alami itu karena saya misalkan ada tugas gitu kan dari dosen atau dari mana, jadi saya lebih sering mengerjakannya di malam hari gitu. Jadi di saat udah larut malam gitu baru saya kerjain, jadi sering ditunda lah gitu. Karena ya siangnya atau sore itu ke distract gitu, kadang kemana dulu gitu, dan kadang malam juga ke distract karena diajak kemana sama temen. Jadi baru pas baliknya baru dikerjain, Kayak diajak main di sini dulu, nongkrong, balik ke malam ngojek gitu. iya. Oh gitu. Oke. Ya lebih sering yang ngerjain juga malam gitu, nggak bisa kalau siang sore. Oh, jadi ketika pulang daripada dari keluar itu sering malam gitu, kemalaman. Oh gitu. Nah itu belum nggak bisa langsung tidur. Kalau boleh tahu, ini kan udah sering ya. Udah seberapa lama gitu tuh? Hampir tiap hari. Enggak, belakangan ini maksudnya udah 1 bulan kayak gitu aja apa gimana gitu? 3 minggu. 3 minggu? Iya. Lama tuh ya. Bahaya itu. Oke, jadi dari teman-teman ada saran enggak nih dari masalah ataupun gejala yang dialami oleh Junet ini? Izinkan saran ya. Kalau misalnya untuk nongkrong tuh, kalau misalnya tugas mending dibawa aja supaya nggak kemalaman. Itu supaya tidurnya juga bisa teratur. Karena kan
itu bisa dibawa ke situ. Kalau misalnya nggak keburu, ya kamu sedikit lah segangin waktunya untuk tugas tersebut gitu. Itu sih saran aku. Nah itu masalahnya kalau saya sering diajak gitu kan sama teman ya buat ngerjain tugas, kadang ya ngerjain tugas, kadang distract aja terus. Jadi nggak fokus gitu ya. Fokus ya. Iya. Mungkin kayak sedikit-sedikit yang dicicil untuk ngerjain tugas. Tapi iya sih emang benar ini ya berpendapat. Kalau saya sendiri biasanya kalau begadang kan ini relate banget ya, apalagi ya saya juga sebenarnya belum menemukan solusi nih dalam diri saya sendiri gitu kan. Ketika begadang itu biasanya saya tuh kalau lagi ada masalah doang, jujur kayak lagi sumpah kayak ada masalah keluarga kayak gitu tuh. Jadi kayak pikiran itu enaknya dipikirin itu malam gitu tuh, nggak tahu kenapa kayak lebih enak aja gitu tuh, kayak pikiran tuh selalu jalan padahal kita tuh capek gitu, kadang pikiran itu udah nggak sanggup buat kayak ibaratnya nampung gitu. Nah kadang saya nyari solusi sendiri, kadang saya searching gimana caranya biar cepat tidur. Saya udah beli apa sih kayak salon pas gitu, tau gak sih yang di online. Nah kan katanya kalau ditaruh di sini cepat tidur ya, tapi pada kenyataannya saya nggak tidur. Nah terus saya juga pernah sampai minum kopi apa sih namanya americano 4 shot, malah yang kena lambung saya sendiri gitu kan. Saya jadi kena GERD gitu, padahal alasan saya itu cuma satu, pengen tidur gitu. Udah segala cara saya lakukan. Terakhir cara yang saya lakukan adalah menelpon orang random tiap malam. Random siapapun itu yang masih bangun, pokoknya saya teleponin. Salah satunya cutting saya, itu paling sering banget saya teleponin, dia kan cowok. Terus kadang dia suka main game kan cowok kalau main game berisik dong pasti. Nah ternyata saya bisa tidur tuh karena harus banyak suara-suara yang masuk gitu tuh. Jadi kayak ibaratnya hidup saya itu sepi kalau misalnya nggak ada, bukan nggak ada yang nelfon ya, kayak nggak ada berisik-berisik itu sepi gitu. Makanya kadang tapi kalau pakai lagu nggak bisa, kayak harus ada orang ngobrol gitu. Makanya saya sering nelfon orang random. Kadang teman-teman saya di sekitar saya juga sering saya teleponin gitu. Iya tapi maksudnya dari teman-teman nih ada nggak sih kisahnya yang real dengan kayak saya gitu tuh? Iya. Oke, dari pernyataan teman kita yang di samping ini, kira-kira ada nggak yang pernah kayak gitu? Bahkan Junet sendiri pernah ngalamin nggak? Kalau saya kebalikan ada dia, ya kalau dia kan tadi tidurnya harus rame ya. Kalau saya harus sepi dulu. Soalnya kalau saya masih main gitu kan sama teman, nggak bisa maksudnya langsung balik, kecuali kalau udah langsung balik. Terus juga itu nggak bisa tidur kan, jadi saya kayak denger lagu dulu, kayak nonton apa dulu, itu baru bisa tidur. Biar bisa tidur gitu ya. Musik gitu. Oke. Lalu ini kan bertentangan ya, kalau si Enai tadi itu bahasanya harus ada orang ngobrol ataupun keramaian gitu tuh, suara yang masuk lah selain musik gitu tuh. Tapi di sini harus ada ketenangan gitu tuh ya, harus di kamar yang sepi gitu ya, biar bisa tidur. Nah lalu dari ini kan masih permasalahannya si Yunet kan. Nah mungkin ada masukan dari teman-teman? Ya kalau buat Junet sih ya karena suka sunyi gitu ya. Benar. Pertama mungkin Junet bisa ngatur waktunya dulu tuh. Saya pun sama Junet, siangnya kemana gitu kan. Ternyata tugas tuh numpuk gitu kan. Gak ada waktu lagi dong. Besok kan deadline-nya gitu kan. Baru malam ngerjain sampai jam 2 mungkin gitu kan. Jadi salah satu caranya sebelum buat tidurnya itu mungkin manage waktunya dulu gitu. Terus jika sudah manage waktunya dengan baik, mungkin Junet bisa coba cara tipis-tipis dulu lah. Contohnya Junet ngejauhin HP-nya gitu tuh. Jadi Junet ngecasnya mungkin di ruang tamu gitu, atau pokoknya jauh dari Junet lah waktu tidur. Mungkin bisa Junet coba gitu. Ada lagi? Terus juga Junet bisa mulai kayak bikin daily routine gitu,
udah ada kesehariannya, misalkan dari jam segini sampai jam segini itu kan kuliah. Nah nanti main jadi udah kesusun gitu loh sampai sampai ngerjain tugasnya gitu. Nah nanti ketika kalau udah kesusun tuh nanti gampang gitu. Nanti kalau misalkan si Junet nih nggak bisa tidur karena Junet tuh kan tipikal orangnya yang suka sendiri gitu ya. Terus tapi tetap aja nih nggak bisa tidur gitu. Mungkin bisa coba merem, terus kayak ngebayangin apa sih kanan kiri gitu ya. Iya loncat gitu. Nah itu juga katanya banyak yang bisa pakai kayak cara kayak gitu itu biar cepat tidur. Terus yang kedua itu caranya itu ngejauhin HP. Jadi beberapa menit sebelum kita tidur itu kita harus sudah ngejauhin HP gitu sih. Yang penting kan awal kamu kayak tidurnya berantakan ini karena terus juga rutinitas kamu yang berantakan gitu, harusnya ngerjain tugas malah kamu nongkrong sampai malam, terus pas balik kos tuh baru kayak ngerjain tugas, itu kan bikin berantakan kan, jadinya nanti pas kebesokannya itu kuliahnya ya kesiangan, telat kayak gitu. Nah, terus aku juga masukkan kalau misalkan tadi kan kalau dari Cindy dan Udin gitu kan, bisa juga misalkan Junet ini masakkan HP nih, pasang alarm aja. Pasang alarm tuh buat mengingatkan misalkan apa sih namanya Junet itu gitu. ya enggak misalkan nih kan nyampe kosan nih kan, terus kayak dan nyampe kosan kayak bilang nanti habis bisa kan nggak habis maghrib hujan tugas gitu kan, itu coba aja pasang alarm begitu untuk mengingatkan. Terus juga jangan takut untuk menolak. Sebenarnya kadang tuh kan ada juga beberapa dari kita yang buat kayak nggak enak buat nolak, temen ngajak nih nongkrong yuk gitu kan, mau nolak ya gimana gitu kan. Nah jangan takut buat menolak, karena itu kan juga buat masa depan sendiri kan, dan juga buat diri sendiri gitu kan. Karena orang tuh emang takut buat nolak temen ajakan temen doang gitu kan. Kayak gitu sih. Oke, bisa diterima? Terima. Oke. Nah, dari penjelasan Cindy tadi itu kan udah udah harus ada jadwal ataupun schedule gitu deh ya. Jadi jam sekian kita masuk kuliah, setelah kuliah kita harus ngapain gitu tuh. Nah misalkan makan dulu baru sholat gitu, habis itu kan ada jeda tuh, misalkan masuknya jam 2 atau jam 3, itu kan ada jeda tuh, boleh tuh dipakai buat ngerjain tugas gitu tuh, nyicil gitu. Itu kan ada beberapa jam kan boleh bisa tuh ngerjain misalkan contohnya tugas metopen atau apa gitu tuh. Itu kan ada lumayan lah jam jeda waktunya beberapa jam kan. Nah yang disampaikan Mori juga tadi benar tuh, bisa kalaupun kita sering lupa gitu ya kan, kadang balik kuliah baru keluar kelas Junet ayo nongkrong ini segala macam kan, langsung kan biasanya belum punya alarm, belum punya apa, ketika udah di tempat tongkrongan alarmnya bunyi gitu tuh, oh iya lupa jam segini mau ngapain gitu tuh kan. Nah ujung-ujungnya kan nongkrong lagi nggak jadi nugas gitu tuh. Nah dari dari pendapat Mauri juga tadi kan bisa diterima lah bahwasanya kita tuh harus berani nolak gitu tuh. Jangan sampai tugas numpuk tapi nongkrong jalan gitu tuh. Jangan sampai begitu, oke? Dari Sherin ada lagi nggak yang mau disampaikan? Dari Linda? Cukup. Nah teman-teman, tadi kan masalah jodoh kan udah kita temui lah solusinya gitu tuh. Jadi mungkin dari teman-teman yang memiliki masalah seperti Naila tadi gitu kan, itu kan bertentangan ya tentang apa ya, yang dimana si Junet ini kan ketika harus tidur itu harus memiliki ketenangan gitu tuh di tempat itunya, nggak boleh berisik, nggak boleh ada suara yang masuk, lampu dimatiin gitu ya, lampu dimatiin gitu ya. Oke, berbalik sebaliknya itu dari permasalahan
Nay tadi, maksudnya kalau dia tidur itu harus harus ada suara yang masuk gitu tuh ya, harus ada orang ngobrol ataupun apa gitu tuh. Iya betul. Nah, dari teman-teman ada yang memiliki permasalahan yang sama nggak kira-kira seperti yang dialami Nay ataupun Junaid? Nah, di sini kan ada harus ada kekonkretan lah, yang dimana kita harus memiliki solusi yang sama gitu tuh, biar semuanya bisa merasakan tidur tenang gitu tuh, tidur cepat, tidur nyenyak gitu. Oke, Nita. Saya Kak, saya tuh akhir-akhir itu emang sering bergadang ya. Saya juga kalau misalnya untuk tidur tuh mau itu berisik, mau itu sunyi, saya akan tetap tidur. Tapi karena pikiran saya tuh ke tontonan yang saya sering nonton, misalnya kayak Dracin, itu saya tuh sekarang lagi terdracin-dracinnya, jadi saya sering bergadang. Jadi kalau misalnya sudah selesai ngerjain tugas, kadang saya lihat dulu Dracin dulu, kayak misalnya award untuk diri saya sendiri. Nah, saya tuh kadang lupa kalau misalnya udah malam. Nah saya tuh kayak nggak mau untuk tontonan saya tuh berhenti sejenak gitu loh. Jadi saya kadang sampai tengah malam banget. Selesai dulu gitu ya. Iya, harus sampai selesai, harus sampai tamat gitu. Apakah ada yang sama nggak sih sama kayak saya? Tapi kuliahnya telat gitu Kak. Kalau telat ya enggak ya, saya kan selalu alarm gitu loh. Tapi coban sering ngantuk kalau di kelas. Oh, gitu. Efeknya gitu. Iya. Ya mungkin udah dari Lina tadi nanggung lah satu episode lagi gitu, nanggung lah bentar lagi mau selesai gitu ya satu episode ini gitu ya. Tapi kalau dibilang kalau seperti itu mah berarti udah nggak terlalu bermasalah ya, karena emang kadang semua orang juga suka begadang kadang ya, ada entah itu mengerjakan tugas ataupun apa gitu, entah itu memikirkan sesuatu hal yang emang perlu dipikirkan gitu. Jadi lalu ke permasalahan lain tadi, suka ada permasalahan keluarga gitu tuh, jadi enaknya mikirin di malam hari gitu. Itu kira-kira permasalahan keluarganya itu seperti apa gitu? Biasanya kalau misalnya aku sudah ada masalah keluarga ya paling cocok antara keluarga aja sih gitu, kayak mama sama ayah kayak gitu. Ya jadi gimana ya, namanya juga apalagi saya sendiri tuh anak perempuan pertama ya. Jadi lebih ke berat aja sih bebannya gitu, dan kayak suka bingung kayak ngobrol tuh sama siapa, kayak nggak percaya gitu tuh, kurang percaya, makanya lebih sering mikirin tiap malam kayak gitu, efeknya ke diri sendiri gitu. Tapi kira-kira di siang harinya itu mengganggu nggak kira-kira? Nah justru kalau di siang hari kadang ibaratnya saya tuh nggak mau terlihat hancur di depan orang lain gitu, jadi lebih ke menyesuaikan diri, terus ya terlihat bahagia aja sih cukup. Oke. Mungkin melihat daripada permasalahannya tadi, karena emang terlalu mikirin keluarga ya, karena terlalu overthinking lah tentang keluarga. Mungkin itu salah satu jalan buat ketenangan Nay dalam memikirkan masalah keluarganya gitu tuh ya, yaitu dengan cara begadang tersebut. Tapi selain daripada itu, kita juga harus harus ingat bahwasanya permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya kan. Nah, mungkin Nay boleh tuh membicarakan baik-baik dengan orang tua ataupun keluarga yang bersangkut pautan dengan permasalahan Nay tadi lah gitu tuh. Kita bicarakan baik-baik, kita cari jalan keluarnya gitu tuh, kita tenangin dulu ketika suasananya emang udah benar-benar bisa lah kita ambil alih ataupun bisa kita buat berbicara di situ, silahkan bicarakan di situ. Jangan sampai permasalahan yang selalu mengganggu pikiran kita itu terus berlarut gitu tuh. Jadi kadang saya juga pernah merasakan seperti hal yang dialami sama Nay tadi.
kadang ada keluarga cocok ini segala macam. Tapi saya nggak begadang gitu karena emang tipikal saya tuh orangnya kalau ada kasur nempel di kasur udah. Iya, nggak sadarkan diri. Bahkan bukan hanya kasur gitu tuh, bahkan tempat duduk yang nyaman pun, misalkan dalam perjalanan gitu tuh, duduk gitu tuh, di dalam bis contohnya, itu udah gak tahan gitu tuh, pengennya tidur gitu tuh, saya tuh. Jadi melihat dari permasalahannya tadi, mungkin kita bisa akurasikan ya sama permasalahannya Junet, permasalahannya Melinda, bahwasannya begadang tuh ya itu yang pertama yang dialami Nai tadi yaitu pikiran. Nah, yang kedua ada dari Melinda itu sama sebenarnya daripada kita itu sama-sama mikirin sesuatu. Ya, yang dialami Nai itu mikirin keluarga, yang dialami Melinda itu mikirin episode gitu. Bentar lagi lah kita episodenya tiba-tiba udah jam 1 gitu tuh. Yang dialami Junet juga sama, mikirin gimana temen nih jangan sampai jangan sampai kapok lah sama kita gitu tuh, karena kita nolak, karena kita karena kita nggak mau diajak nongkrong gitu, ujung-ujungnya mereka nggak beres gitu tuh pertemanannya gitu. Jadi sama-sama mikirkan, sama-sama di pemikiran kan. Nah, jadi teman-teman boleh tuh kita akurasikan bahwasannya begadang ini sebenarnya datang dari pikiran kita sendiri. Bahwasanya kita tuh harus ini loh, tidur tuh penting karena tidur juga salah satu daripada pekerjaan teman-teman, kalau boleh tahu ya. Oke, nggak hanya kebutuhan teman-teman, karena tidur juga salah satu pekerjaan yang emang dibutuhin, makanya bisa disebut dengan kebutuhan dalam hidup. Oke, gimana? Nah, Garden sama Junet tadi bisa diterima? Bisa, mungkin dari pendapat-pendapat yang Udah langsung sampaikan gitu ya. Kalau solusi mungkin bisa diterapkan lah sedikit. Oke. Lebih baik saya untuk tidur lebih cepat. Iya, dan izin masuk juga ya, saran-saran untuk Junet juga mungkin nanti bakal saya terapkan juga ya teman-teman. Ya soalnya kayak penting juga nih gitu kan. Mungkin kalau Junet kan lebih suka yang kesenian, mungkin saya bakal mencoba itu gitu, walaupun ya perlahan gitu ya. Tapi setidaknya saran dari teman-teman ini semoga bisa gitu kan membuat saya tidurnya lebih tenang lagi, dan juga pikiran saya juga nggak jadi overtake terus setiap malam kayak gitu ya. Gimana Melinda? Ya, yang dikatakan Tanya saya juga akan sama akan ya akan menerapkan saran ya. Oke, saya juga akan menerapkan saran-saran dari kalian untuk diri saya, karena itu juga benar-benar penting juga. Ya. Oke, bisa diterima ya teman-teman? Iya, Bisa. Oke, jadi dari teman-teman di sini ada yang mau nyimpulin nggak? Apa sih yang didapat? Apa sih yang udah disampaikan sama teman-teman gitu? Ada yang mau nyimpulin? Saya Oke, silakan. jadi yang dapat saya simpulkan tadi dari kita udah berbicara bersama-sama, kalau misalkan emang memanage waktu tidur terutama itu sangat penting gitu kan. Seperti tadi yang kakak telah bilang, kalau misalkan tidur itu juga kebutuhan dan pekerjaan gitu. Terus juga saya juga sebenarnya sama kayak Mbak Tina, juga sama rewardnya buat teman-teman juga sama banget. Ya ternyata memang perlu tuh buat kita kayak nge-stop gitu kan, kayak ada waktunya kita nonton, ada waktunya kita istirahat. Iya, jadi buat teman-teman ternyata tidur itu jangan disepelekan, tapi karena itu adalah kebutuhan kita sehari-hari gitu. Oke, kesimpulannya sudah dapat ya, Junet?
Gimana, bisa diterima ataupun bisa diterapkan? Insya Allah bisa. Oke, kira-kira ini kan salah satu permasalahan Junet ya, tentang begadang ini. Kira-kira dari Junet sendiri untuk melihat progresnya itu berapa lama? Mungkin semingguan ke depan saya mencoba untuk memanage waktu gitu kan. Oke, minggu Coba tidur saya. minggu depan ya. Ya, minggu depan. Oke. Dari teman-teman gimana, bisa terima? Bisa. Oke, jadi konseling kelompok kali ini mungkin kita lanjutkan ke minggu depan karena memang ada 2 permasalahan lagi yang belum selesai. Jadi teman-teman bisa nggak kira-kira dilanjut ke minggu depan di hari yang sama dan jam yang sama? Bisa. Oke, bisa ya teman-teman? Bisa. Untuk yang mengajukan masalah tadi, Sherin sama Melinda bisa terima? Bisa. Oke, mungkin sesi konseling kelompok kali ini kita akhiri sampai di sini aja ya teman-teman. Karena tadi di awal kita mengawali dengan membaca doa, maka kita akhiri juga dengan membaca doa kembali. Dengan membaca doa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Mungkin keluar dari sini teman-teman boleh melakukan kegiatannya masing-masing, boleh melakukan kegiatannya seperti normal kembali. Jangan sampai ada yang membocorkan ataupun memberikan info yang didapat dari sesi konseling kali ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita bertemu di minggu depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.